pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya, Patmi Prihatini, akan mengulik lebih dalam mengenai layanan unit gawat darurat di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Bersama saya ada Ibu Asih Marasuti. Beliau ini adalah koordinator UGD sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Asih. Selamat pagi Bu Patmi, selamat pagi semua. Ngomong-ngomong sudah berapa lama Bu Asih dinas di UGD? Di RSUD Tidar kami sudah 24 tahun, di IGD sendiri, di Polres kami 5 tahun, tambah di IGD 1 tahun, kurang lebih 6 tahun. Lumayan juga ya Bu Asih ya. Nah Bu Asih, saya mau nanya nih, sebenarnya UGD itu apa sih Bu Asih? Ya, UGD itu kalau secara umum unit gawat darurat, ya, karena pemahamannya dari beberapa masyarakat itu memang beda. Tapi di sini kami mungkin akan menjelaskan sedikit terkait dengan definisi UGD, di mana UGD adalah salah satu unit pelayanan kesehatan yang menangani gawat darurat. Nah, untuk kriterianya sendiri ini kami mengambil dari American Hospital Association, di mana IGD adalah pelayanan IGD adalah pelayanan di mana kami melayani semua pasien yang datang sendiri, diantar keluarga maupun petugas dari yang lainnya, di mana dibutuhkan pelayanan gawat darurat yang memerlukan tindakan medis segera, di mana tidak dilakukan tindakan medis maka bisa menyebabkan keadaan satu kecacatan, dua kegawatan, dan keadaan kritis sampai dengan bisa menyebabkan kematian. Salah satunya yang sering di sini adalah mungkin gangguan napas dengan asma, kemudian diare, gangguan hemodinamik, gangguan saluran jantung, kemudian juga kecelakaan, kegawatan karena kecelakaan yang membutuhkan tindakan segera. Selain itu juga dalam kesehatan nomor 4 tahun 2009, di mana untuk keadaan gawat darurat di sini adalah keadaan yang memerlukan tindakan segera dari tenaga medis agar tidak terjadi keadaan kritis, kecacatan maupun sampai dengan kematian. Oke. Iya. Bu Asih, sebenarnya bersama saya ini ada teman-teman yang lain yang juga ingin menanyakan mengenai pelayanan gawat darurat. Nah, ini adalah pertanyaan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asih, saya Aprilia. Di sini saya mau menanyakan terkait dengan pelaksanaan inform consent di UGD. Nah, mengingat dari kondisi UGD yang emergensi, apakah inform consent tersebut tetap dilaksanakan atau tidak? Nah, apabila dilaksanakan, apakah bisa dilaksanakan secara singkat saja atau tetap harus secara menyeluruh? Terima kasih. Inform consent pasti kami laksanakan, karena ini sesuai dengan SPO pelaksanaan pelayanan tindakan di kami, dan juga ada juga sesuai dengan kode etik kedokteran yang harus memberikan info kepada keluarga sebelum dilakukan tindakan. Tapi hal tersebut tentunya tidak menghalangi kita dalam melaksanakan pelayanan kegawat daruratan. Tapi info di depan pasti sudah dijelaskan kepada keluarga, penunggu maupun pengantarnya. Kemudian untuk konsennya sendiri akan berbentuk dalam form yang akan ditandatangani oleh penanggung jawab pasien. Jadi artinya tindakan medis segera itu tetap dilaksanakan ya Mas ya? Tetap dilaksanakan. Informasinya tidak mengganggu pelayanan gitu ya? Tidak. Pemberian pelayanan emergensi. Jadi, sebagai bukti pendukung ataupun dokumen pendukung pelaksanaan tindakan kami. UGD ini kan merupakan wajah dari rumah sakit. Bagaimana pelaksanaannya? Oke, betul kami. Sama garda depan pelayanan di rumah sakit adalah di UGD, ya di UGD. Sehingga memang wajib bagi kami untuk menjaga mutu pelayanan. Tentunya dengan beberapa upaya yang kami siapkan di sini, yang pasti adalah 5S, salam dan sopan santun menjadi
merupakan wajib kami dalam bekerja. Yang kedua adalah untuk menjaga mutu pelayanan, maka kita mengatur jadwal agar kondisi kesehatan, kemudian mutu pelayanan terjaga. Kita juga optimal dalam pelayanan 24 jam dengan mengelola membagi sistem jaga verifikasi. Dan tentunya dengan 5S tadi kita tambahkan dengan mutu kita tanggap, cepat, tepat, dan tentunya selalu. Alhamdulillah. Bu Asih, ini ada pertanyaan teman yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Zahra Kalila Hanita, ingin mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana pelayanan UGD apabila ada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki kartu kepesertaan anggota BPJS? Terima kasih. Ya betul, kondisi tertentu memang kami jumpai untuk hal tersebut, miskin dan tidak memiliki BPJS. Tapi dalam pelayanan kita wajib tidak boleh membedakan pasien apapun atau pegawai negara hanya dengan melihat dari status pembiayaannya. Nah, pasti kita akan kita layani terlebih dahulu, kita lakukan tindakan terlebih dahulu, dan didukung oleh kebijakan dari rumah sakit di mana di IGD Resudidar tidak menerapkan uang jaminan atau uang muka pelayanan. Jadi kami juga tertarik di situ. Meskipun nanti setelahnya tentunya kita akan berusul dengan keluarga yang sudah datang, keluarga yang benar menyusul tentang pembiayaannya. Kalau itu di warga kota, kita bisa bantu bekerja sama dengan dinas kesehatan kota melalui APBD kota akan ada JKN dari APBD. Kalau itu kabupaten, biasanya kita koordinasi dengan dinas sosial kabupaten tetap terlayani. Sejauh itu ya, Ya, tugas para tenaga pelayanan dalam pelayanan di UGD sampai biar semua terlayani tanpa diskriminasi. betul. Berikut ada salah satu lagi pertanyaan dari teman kami, Bu Asih. Izin bertanya Bu, apakah pasien dengan kepesertaan BPJS dari luar kota dapat mendapatkan pelayanan di UGD RSUD Tidar? Terima kasih Bu. Jadi beliau memiliki kepesertaan BPJS tapi di luar kota. Sakitnya pas gelar ini sakit bisa nggak dilayani memakai BPJS? Betul, ya, banyak sekali ya, terutama pada saat liburan, pada saat perjalanan dinas dan perjalanan keluar kota. Mereka sakit tentunya alhamdulillah BPJS sudah online di seluruh Indonesia sehingga untuk kepesertaan BPJS tidak harus membawa kartu pun saat ini bisa dilayani hanya dengan menunjukkan NIK saja. NIK saja, yang penting dipastikan BPJS-nya masih aktif. Kemudian di situ dengan NIK nanti kita buka di JKN online, itu nanti akan terlihat status kepesertaannya dan juga status kelasnya di situ juga bisa nanti terlihat. Jadi dalamnya sudah bisa online dan terlayani di semua rumah sakit termasuk IGD Resudidar. Rasanya sudah lengkap ya Bu Asih yang disampaikan tadi. Nah, sekarang barangkali masih ada yang ingin disampaikan Bu Asih terkait layanan COVID di rumah sakit kita ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mi, mungkin izin menambahkan masyarakat semua juga ini terkait dengan layanan di IGD. Jadi kami memprioritaskan pasien yang kami layani adalah dengan sistem triase. Ya, di mana sistem triase yang kami buat adalah Australian Triase Scale, di mana dalam layanan nanti ada triase merah untuk resusitasi, kemudian untuk triase oranye itu untuk emergensi, kemudian triase hijau itu untuk urgent, triase biru itu adalah untuk non-urgent, dan putih adalah yang tidak segera dengan standar waktu yang tentunya berbeda. Tapi di sini kami sesuai dengan standar pelayanan minimal mempunyai respon time pelayanan GD itu adalah 5 menit. Jadi apapun keadaannya untuk respon time pelayanan 5 menit minimal adalah anamnesa dengan pemeriksaan, semuanya tetap kami laksanakan. Nah tentunya nanti untuk tindak lanjutnya berbeda sesuai dengan triase tadi. Nah kemudian selanjutnya untuk program unggulan kami di IGD ini ada RSUD Tidar juga yang
yang terbaru adalah adanya mendukung Smart Hospital. Ini kita mendukung program Si Kejar tadi. Ya, jadi sistem kesiapsiagaan jejaring kardio intervensi terintegrasi. Nah, ini untuk gangguan jantung Bu, kita sudah mempunyai didukung oleh sarana cath lab. Nah, jadi untuk gangguan jantung kita bersinergi dan jejaring dengan Vaskes kesehatan di sekitar Kota Magelang. Ada puskesmas, ada rumah sakit swasta, PSC dan lain-lain. Itu untuk program Si Kejar tadi. Keren ya, Mas. Ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kemudian kita juga untuk program selanjutnya itu ada SIPUTMAS, Sistem Support Masyarakat, yang kita berkoordinasi dengan PSC Kota Magelang. Dan setelah dijawab, kita juga menyediakan SITARMAS, Sistem Antar Masyarakat, yang sementara ini masih untuk wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Setelah dijawab, bila memerlukan bantuan untuk diantar pulang, bisa dengan SITARMAS. Jadi rumah sakit itu bisa langsung ke Pak sih Ya. Berapa Pak sih? Selanjutnya ke PSC, ada nomor nanti yang sudah di-share juga di PSC. Kemudian untuk SITARMAS juga kita sudah ada layanan yang sudah ditempel di ruangan. Sudah ada. Ya, wajib. Berarti banyak sekali ya kemajuan atau perkembangan supaya masyarakat ini nggak repot Nggak repot. Jadi, ke UGD harus pesan ini dan pesan itu ada pekerjaan sih. ini masih untuk pelayanan peningkatan mutu layanan di luar IGD. Nah, di dalam IGD sendiri untuk menjaga mutu layanan, kami masih mempunyai beberapa layanan juga ya di inovasi ya, terkait dengan mutu. Di sini ada Hanoman, kita mempunyai halaman untuk memantau pasien yang ada di IGD. Jadi di halaman itu ada nama pasien jelas, kemudian pemeriksaan sudah sampai mana dan mau pindah kemana sudah ada. Kemudian yang kedua ada tabulatif, jadi tanya edukasi sebelum suntik. Nah, itu kita juga lakukan untuk semua pasien yang dilayani. Kemudian ada juga si kesit. Nah, ini adalah untuk mempercepat kita gerak cepat transfer pasien, memindahkan pasien. Demikian Pak. Ternyata layanan di rumah sakit dengan Kota Magelang ini bagus sekali. Tapi tetap kita berharap masyarakat semuanya sehat ya Pak sih. Amin, harapannya demikian. Jadi teman-teman semuanya, demikianlah bincang-bincang kita mengenai pelayanan unit gawat darurat di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa pada kesempatan